Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Firgiawan, NPM 2751009. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas dari BBP Tata Niaga Pertanian. Nomor 1, jelaskan macam-macam pasar yang terjadi pada tata niaga pertanian. Yang pertama, macam-macam pasar yang terjadi pada tata niaga pertanian. Nomor 1, pasar tani, yaitu pasar yang dibentuk petani produsen yang sekaligus bertindak sebagai pedagang. Yang B, pasar tradisional, yaitu pasar yang terdiri dari banyak gerai sederhana yang dibuka oleh penjual dan menjual kebutuhan sehari-hari. Yang C, pasar modern, yaitu pasar yang berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau swalayan oleh pembeli dan barang tahan lama. Yang D, pasar dalam ilmu ekonomi, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak selalu mempertemukan secara fisik. Contoh pasar valuta asing, pasar modal, atau saham. 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan pasar lelang dan subterminal agribisnis. Apa keterkaitannya dengan pasar komoditas pertanian di Indonesia? Jawab, pasar lelang adalah pasar terorganisasi sebagai sarana bertemunya para penjual, petani atau kelompok tani, dengan pembeli, pedagang atau pabrikan atau eksportir. Subterminal agribisnis (STA) adalah lembaga pemasaran yang memerankan fungsi business leader bagi pelaksanaan manajemen rantai pemasaran sehingga produk petani dapat didistribusikan ke sentra konsumen secara efisien. Keterkaitan pasar lelang dan STA dengan pasaran komoditas pertanian di Indonesia adalah untuk mempertemukan antar pedagang kepada komoditas yang ditawarkan oleh kelompok tani. Tanpa bahwa peran penting pasar lelang atau STA sangat terkait dengan komoditas pasar yang terjadi dengan patokan di tingkat pasar induk. Nomor 3, faktor-faktor apa saja yang menentukan sifat dan bentuk pasar? Terangkan menggunakan contoh-contoh. Jawab, 4 faktor yang menentukan sifat dan bentuk pasar. Adanya penjual dan pembeli. Contohnya, seperti adanya interaksi penjual dan pembeli pada suatu pasar. Ciri-cirinya yaitu terjadi tawar-menawar, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang B, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, contohnya seperti kurir, dokter, guru, dan lain sebagainya. Yang C, adanya barang yang diperjualbelikan. Jenis barang di sini dibagi menjadi 2, yaitu berkonsumsi dan barang produksi. Contoh barang konsumsi yaitu seperti sayuran dan berbagai jenis makanan. Sedangkan untuk jenis barang produksi seperti pembuatan kue yang akan diperjualbelikan. Yang D, adanya sistem transaksi, contohnya seperti pembayaran secara langsung kepada pedagang atau membayar secara tidak langsung melalui transfer antar bank. Nomor 4, apa saja yang dimaksud dengan oligopoli dan oligopsoni? Apa faktor yang menyebabkan timbulnya struktur pasar seperti ini? Jawab, pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya ada beberapa penjual atau pedagang, di mana di antara pemain tersebut bisa secara signifikan mempengaruhi satu sama lain. Pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat beberapa pembeli, di mana masing-masing pembeli cukup besar untuk dapat mempengaruhi harga barang yang dibelinya. Faktor yang menyebabkan timbulnya struktur pasar seperti ini yaitu skala ekonomis, kompleksitas manajemen, ongkos produksi yang berbeda, dan keistimewaan hasil produksi. Nomor 5,
Uraikan bentuk struktur pasar suatu komoditas yang ada di sekitar Anda. Menurut Anda siapa yang paling diuntungkan dan yang paling dirugikan? Jawab. Bentuk struktur pasar di daerah saya yaitu pasar persaingan sempurna, di mana pasar ini terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli. Dengan kata lain, bentuk struktur pasar ini disebut juga sebagai persaingan murni. Tidak ada persaingan langsung antar pelaku pasar dan semua menjual produk identik. Dan menurut saya, untuk pihak yang menguntungkan yaitu konsumen, karena konsumen mendapatkan harga yang lebih terjangkau, sedangkan untuk pihak yang dirugikan yaitu produsen, karena produsen mendapat keuntungan dengan skala kecil.